Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 20. Ketika kemudian Rarawarih kembali dari Pakiwan, maka Pangeran Sindurata telah tidak ada di ruangan tengah. Pangeran tua itu telah berada di dalam biliknya dan berbaring sambil memejamkan matanya. Sejenak Rarawarih termangu-mangu. Tetapi ia tidak bertanya tentang eyangnya yang tidak tampak duduk di antara mereka. "Warih," berkata bibinya kemudian, "sebenarnya sangat berat bagiku dan eyangmu untuk mempertemukan kau dengan ibundamu. Karena agaknya kejutan itu masih mempengaruhinya selama ini. Tetapi bibi, aku kira aku harus bertemu dengan ibunda segera sebelum Kamas Juwiring itu kembali ke istana Ranakusuman. Jika ibunda sempat membicarakan dengan ayahanda, maka tentu ayahanda sempat mengirimkan utusan untuk mencegah kedatangan anak jati Aking itu." Sejenak bibi Warih itu dilanda oleh kebimbangan. Sekali-sekali ia masih mencoba mempertahankan dirinya dari godaan perasaan dan nafsunya. Namun ternyata bahwa ia tidak dapat melawannya lagi sehingga akhirnya ia berkata, "Terserahlah kepadamu Warih. Tetapi aku dan ayangmu telah mencoba mencegahmu. Jika terjadi sesuatu dengan ibumu, itu adalah kesalahanmu." "Ah," desah Rarawarih, "kenapa bibi berkata demikian? Aku tahu bahwa ibundamu belum sembuh sama sekali." Rarawarih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata, "Aku akan berhati-hati. Aku hanya ingin memohon agar ibunda sudi mengurungkan niat ayahanda memanggil Kamas Juwiring. Jika ibunda masih akan beristirahat di sini, aku hanya ingin ibunda menulis surat kepada ayahanda, bahwa ibunda tidak sependapat jika anak jati Aking itu kembali lagi ke istana. Jika ayahanda masih memikirkan kesehatan ibunda untuk seterusnya, maka tentu ayahanda akan mengabulkannya. Sebab jika tidak maka ibunda tidak akan segera mendapatkan ketenangannya kembali." Bibinya menarik nafas dalam-dalam. Lalu, "Terserah kepadamu Warih. Jika kau ingin bertemu, marilah." Rarawarih menjadi berdebar-debar. Tetapi ia pun kemudian berdiri ketika bibinya pun berdiri pula. "Ibundamu ada di bilik belakang Warih." "Oh," Rarawarih terkejut, "apakah ibunda tidak ada di dalam bilik itu?" "Di sini agaknya terlalu ribut bagi ibundamu yang memerlukan ketenangan." Rarawarih tidak menyahut lagi. Ia mencoba mengerti keterangan bibinya itu. Dan ia pun kemudian melangkah mengikuti bibinya ke bilik belakang, meskipun masih ada di dalam lingkungan istana dalam. Sejenak Warih berpaling memandangi pintu yang tertutup. Ia mengira bahwa ibunya ada di dalam ketika pintu itu terbuka. Ternyata ibundanya tidak ada di dalam bilik itu. Dengan langkah yang bimbang Rarawarih mengikuti bibinya. Di depan pintu bilik yang tertutup mereka berhenti sejenak. Bibinya masih sempat berkata, "Jangan membuatnya terkejut dan bersedih Warih." Warih mengangguk, "Ya bibi." Perlahan-lahan bibinya membukakan pintu bilik itu. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Namun sejenak kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, "Apakah kau menjadi semakin baik?" Terdengar sebuah tarikan nafas yang dalam. "Masuklah. Aku datang mengantarkan Warih." "Warih? Warih ada di sini?" bertanya Raden Ayu Galihwarit yang berbaring di pembaringannya. Warih yang menahan kerinduannya tidak dapat bersabar lagi. Tiba-tiba saja ia berlari dan memeluk ibunya yang masih tetap berbaring. "Ibunda," desisnya, "ibunda sudah sembuh sama sekali?" Sambil membelai rambut anaknya Raden Ayu Galihwarit berkata, "Aku sudah menjadi semakin baik Warih." Setitik air mata jatuh dari pelupuk Rarawarih. Katanya dengan suara serak, "Aku sudah sangat rindu. Dan aku menunggu ibunda setiap saat." Ibunya tersenyum. Katanya, "Jika ibunda sudah baik sama sekali, ibunda akan segera kembali." "Tentu ibunda. Jika sekiranya ibunda sudah sanggup, sebaiknya ibunda segera kembali. Nanti aku akan melayani semua kebutuhan ibunda." Raden Ayu Galihwarit menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ketika hatinya akan tergelincir ke dalam kepedihan, dengan sekuat tenaganya ia bertahan, dan mencoba menyingkirkan segala perasaannya, justru karena anak gadisnya ada di dalam bilik itu. Ternyata Raden Ayu Galihwarit berhasil. Di dalam hatinya Raden Ayu Galihwarit itu berkata, "Aku tidak boleh kehilangan kesadaran selagi Warih ada di sini. Aku harus tetap menyadari setiap kata yang aku ucapkan. Dan aku harus bertahan dari deraan perasaan yang hampir tidak tertanggungkan lagi."
Dengan pemusatan segenap akal budi, maka untuk beberapa saat Raden Ayu Galihwarit ternyata mampu bertahan. Ketika kenangannya hampir saja menyentuh Rudira, dengan cepat ia menekannya dan mencoba memusatkan segenap perhatiannya kepada Rarawari. "Wari," katanya sambil mengusap rambut anaknya, "kau datang pada saat yang baik." "Ya Ibu. Aku mengharap agar kedatanganku tidak mengganggu ketenangan Ibunda." "Tidak Wari. Kau justru membuat aku menjadi gembira." Wari menekankan kepalanya ke dada ibunya. Rasa-rasanya seperti kehangatan di masa kanak-kanaknya tidur bersama ibunya di malam yang sepi. Bibinya yang masih berdiri di muka pintu menjadi tertegun melihatnya. Agaknya kehadiran Wari membuat hati ibunya semakin cerah. Tetapi jika Wari mulai membicarakan persoalannya, maka yang akan terjadi agaknya berbeda sekali, katanya di dalam hati. Tetapi untuk beberapa saat Wari tidak mengatakan apa-apa. "Duduklah," terdengar suara Raden Ayu Galihwarit kepada adiknya. Perlahan-lahan ia melangkah maju dan duduk di atas sebuah tempat duduk dari kayu yang beralaskan beludru. "Ibunda," berkata Wari kemudian sambil mengangkat wajahnya dan bahkan kemudian bangkit dan duduk di sisi ibundanya, "aku berharap agar ibunda segera sembuh dan kembali ke rumah. Rumah kita menjadi sepi dan rasa-rasanya kering." Raden Ayu Galihwarit tersenyum. Hampir saja ia terlempar ke dalam kenangan yang dapat menyuramkan kesadarannya. Namun ia kemudian berkata, "Jika aku sudah sembuh Wari, aku akan datang." Rarawari mengangguk-anggukkan kepalanya. Terlintas di dalam bayangan angan-angannya, Juwiring mulai berkuasa di istana Ranakusuman dan memerintah para abdi dan pelayan. Karena itu, ia tidak lagi dapat mengendalikan diri lagi. Rasa-rasanya semua yang tersimpan di dalam hatinya, akan ditumpahkannya kepada ibundanya tanpa mengingat keadaannya. Tetapi sebelum ia mengucapkan sesuatu, maka sambil tersenyum Raden Ayu Galihwarit berkata, "Wari, aku tahu bahwa banyak sekali persoalan yang akan kau katakan kepadaku. Tetapi aku minta, kau menahankannya di dalam hatimu. Aku masih terlalu lemah, Wari. Bukan saja badari, tetapi juga rohani. Setiap kejutan, setiap persoalan yang berat, masih dapat membuat aku kehilangan kesadaran. Ketahuilah, bahwa saat ini aku sedang berjuang untuk mempertahankan kesadaranku. Agaknya aku berhasil. Tentu saja dengan kerelaanmu menahan hati." "Oh," Rarawari berdesah. Tetapi ketika ia melihat wajah ibunya yang meskipun dibayangi oleh sebuah senyuman di bibirnya, namun wajah itu terlampau pucat, ia tidak dapat menolaknya. "Kacanya, memang ada yang akan aku katakan Ibunda. Tetapi jika Ibunda tidak dapat mendengarkannya sekarang, barangkali di saat lain." "Terima kasih Wari." "Meskipun demikian Ibunda," berkata Rarawari kemudian, "apakah aku diperkenankan menyebut sebuah saja dari persoalan yang paling cepat harus diselesaikan?" Raden Ayu Galihwarit mengerutkan keningnya. Namun ia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Jangan Wari, jangan sekarang." Sebuah kekecewaan memercik di wajah Wari. Ia ingin mengatakan persoalan Juwiring, agar ibunya pun dapat mengambil sikap segera. Tetapi ia menjadi ragu-ragu melihat keadaan ibunya. Yang menjadi kecewa ternyata bukan saja Wari. Tetapi bibinya pun menjadi kecewa. Ia ingin melihat Wari terkejut dan kemudian kehilangan segala gairah hidupnya apabila ia mendengar ibunya mengigau tentang dirinya sendiri, sambil menyebut beberapa nama laki-laki. Dan laki-laki itu adalah Kumpeni. Tetapi yang didengarnya adalah suara Rarawari, "Baiklah, Ibu. Jika Ibu memang tidak berkenan, biarlah aku kembali besok atau lusa. Tetapi secepat-cepatnya." Raden Ayu Galihwarit menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia harus memusatkan segenap pikiran dan perasaannya untuk melawan gangguan pada pusat syarafnya. Dengan sepenuh kemauan ia memalingkan perasaannya. Bahkan Raden Ayu Galihwarit itu tersenyum, "Kau memang sangat bijaksana Wari. Kau adalah anakku yang paling baik. Sekarang, tolong Ibunda akan minum." Oh, Rarawari pun kemudian berdiri. Sejenak ia memandang bibinya, seakan-akan ia ingin bertanya di manakah letak mangkuk minuman ibundanya. Tetapi sebelum ia mengatakan sesuatu, ia sudah melihat sebuah mangkuk di atas nampan. Beberapa macam buah-buahan dan makanan. Dengan cekatan Rarawari mengambil mangkuk itu dan menyerahkannya kepada ibunya.
Setelah minum seteguk, maka Raden Ayu Galihwarit tersenyum pula sambil berkata, "Terima kasih Wari. Aku merasa segar hari ini. Aku akan mencoba untuk tidur sejenak." "Apakah kau akan bermalam di sini?" Rara Wari ragu-ragu. Tetapi ibunya meneruskan, "Kembali sajalah ke ayahmu. Ayahmu sendiri. Barangkah kau diperlukannya?" "Akulah yang selalu sendiri ibunda. Ayah terlampau sering menghadap ke istana," ibunya mengerutkan keningnya. "Namun katanya, baiklah. Tetapi lebih baik bagimu ada di rumah. Supaya ada yang disegani oleh para abdi dan pelayan." Rara Wari mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku membawa kereta ayahanda," berkata Rara Wari, "dan kereta itu memang masih menunggu di halaman." Ibunya tertawa, "Baiklah. Agaknya kau memang akan segera kembali." Rara Wari pun kemudian minta diri. Betapapun ia merasa kecewa, tetapi ia harus menahan diri agar ibundanya tidak mendapat kejutan lagi. Rara Wari pun kemudian meninggalkan bilik itu betapapun ia merasa kecewa, seperti juga bibinya yang kecewa meskipun alasannya berlainan. Jika tidak sekarang, pada saatnya Wari akan mengetahui, katanya di dalam hati, jika ibundanya telah sembuh, maka akan timbul persoalan pada keluarga itu. Apakah Kamas Ranakusuma dapat menerimanya kembali? Namun belum lagi mereka meninggalkan pintu bilik itu terlalu jauh, langkah mereka tiba-tiba tertegun. Mereka mendengar suara isak di dalam bilik itu. Sepeninggal Rara Wari agaknya ibundanya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tiba saja tangisnya meledak. Seperti biasanya ia mulai dilanda oleh penyesalan yang tiada taranya. Sejenak Rara Wari dan bibinya tertegun. Namun ketika Rara Wari akan berlari mendapatkan ibunya yang sedang menangis maka lengannya ditarik oleh bibinya dengan gerak naluriah sambil berkata, "Jangan Wari." Tetapi ibunda menangis. "Jangan." Rara Wari mengibaskan tangan bibinya. Kemudian ia pun berlari masuk ke dalam bilik itu. Ketika pintu bergetar, maka tiba-tiba saja tangis Raden Ayu Galihwarit terputus. Ditatapnya anak gadisnya yang berlari memasuki ruangan itu. Namun ternyata syarafnya sudah mulai terganggu. Ketika ia melihat Rara Wari mendekatinya, tiba-tiba saja ia justru tertawa sambil berkata, "Heh, kenapa kau datang berlari-lari? Aku tidak akan pergi sebelum kau memberikan senjata itu." Rara Wari terkejut bukan buatan. Wajah ibunya sudah berubah sama sekali, sehingga Rara Wari justru melangkah surut. Suara tertawa ibunya menjadi semakin keras. Namun tiba-tiba suara tertawa itu terputus. Sejenak ia memandang Rara Wari. Namun kemudian ia pun menelungkup sambil menyembunyikan wajahnya di bawah kedua telapak tangannya. "Bukan aku yang membunuh. Bukan. Bukan." Bibi Wari pun menjadi gemetar. Dan tiba-tiba saja ia berlari memeluk bibinya. "Tenanglah Wari." "Bibi, apakah yang telah terjadi dengan ibunda?" "Tidak apa-apa Wari. Tetapi itu adalah sisa-sisa dari kejutan yang tidak terhindarkan lagi." Tetapi ibunda menangis. Bibinya tidak menyahut. Dan tanpa dapat dikekang lagi, maka mulailah Raden Ayu Galihwarit mengigau sepatah-sepatah. "Wari," berkata bibinya, "biarlah aku memanggil emban yang sudah biasa melayani ibundamu." "Aku takut Bibi. Aku takut." Bibinya termenung sejenak, lalu, "Marilah. Ikutlah." Rara Wari pun kemudian mengikuti bibinya memanggil emban yang sudah biasa melayani Raden Ayu Galihwarit jika gangguan syarafnya kambuh kembali. Namun dalam pada itu, meskipun hanya sekilas, Wari pun sempat mendengar igauan ibunya. Sepatah-patah yang didengarnya membuat hatinya berdebar-debar. Seakan-akan ia mendengar suara baru yang mengumandang dari dunia yang asing baginya. Mula-mula Wari tidak tahu arti dari igauan yang sepotong-sepotong itu. Namun sebagai seorang gadis yang meningkat dewasa, terasa sentuhan-sentuhan pada dinding hatinya. Semakin lama terasa semakin dalam dan pedih. "Bibi," wajah Rara Wari menjadi pucat. Melihat wajah yang seputih kapas itu, bibinya pun terkejut pula. Keringat dingin yang membasahi wajah itu, seolah-olah Wari baru saja selesai mandi. Seperti kekecewaan meloncat di hati bibinya. Tetapi semuanya sudah terjadi. Dan Wari sudah mendengar sebagian besar dari rahasia ibunya yang selama ini tersembunyi baginya. Wari yang sama sekali tidak siap mengalami kejutan semacam itu, bahkan bermimpi pun ia tidak berani membayangkannya, tiba-tiba ia telah terbentur pada kenyataan itu.
Karena itu, maka nadinya bagaikan tidak berdaya lagi. Sesaat ia mencoba bertahan. Namun kemudian matanya menjadi gelap dan gadis itu pun menjadi pingsan. Ketika Wari sadar, ia sudah berbaring di dalam bilik depan. Dilihatnya bibinya duduk di sebelahnya sambil mengusap air mata. Ia benar-benar menyesal melihat akibat yang terkesan di hati gadis itu. Di sebelah pembaringan itu, Pangeran Sindurata duduk dengan tegangnya. Kepalanya dibalut dengan ikat kepalanya untuk menahan pening yang bagaikan menyengat tengkuk. "Eyang," Warih mulai menangis. "Apakah yang sebenarnya sudah terjadi atas ibunda?" "Sudahlah Warih," berkata Pangeran Sindurata, "jangan hiraukan, tetapi aku mendengar ibunda mengigau," suaranya terputus. Dan tangisnya pun meledak. Beberapa saat lamanya Rara Warih tenggelam di dalam isak tangisnya. Tetapi perlahan-lahan tangis itu pun mereda pula. "Warih," berkata bibinya yang pelupuknya masih basah, "kau sudah cukup dewasa. Kau wajib menghadapi kenyataan ini dengan hati yang tabah. Lambat atau cepat, kau pasti akan mengetahuinya juga. Karena itu, agar kau tidak selalu dicengkam oleh rahasia yang menyelubungi ibundamu, maka sebaiknya kau segera mengetahuinya." Tetapi kenyataan itu terlampau kejam bagiku bibi. "Tetapi apakah aku benar-benar mendengar igauan ibunda?" "Kau harus tabah. Kematian Kamasmurudira itulah yang benar-benar telah mengguncangkan hati ibundamu, sehingga penyesalan yang tiada taranya telah membuatnya kehilangan kesadarannya. Tetapi apakah benar seperti apa yang dikatakan ibunda di dalam ketidaksadarannya tentang ibunda itu sendiri bibi? Kita semuanya tidak mengetahuinya Warih. Selama ini aku menganggap bahwa tidak ada noda sehitam itu di dalam keluarga kami." Suara Warih terputus oleh isaknya yang kembali mulai menyesak. Bibinya menundukkan kepalanya. Tiba-tiba ia pun dihadapkan pada suatu pengakuan. Bagaimana jika pada saatnya Warih mengetahui keadaan ayahnya? Warih menganggap ayahnya kini sebagai satu-satunya tempat bergantung. Meskipun mula-mula Warih kecewa bahwa ayahnya mempunyai istri lebih dari seorang, namun apabila gadis itu mengetahui bahwa di samping istri-istrinya itu masih ada perempuan lain, dan perempuan lain itu adalah bibinya sendiri, maka hatinya tentu akan menjadi semakin parah, berkata bibinya itu di dalam hatinya. Sejalan dengan penyesalan yang mulai mencengkam dadanya. Bukan saja karena ia telah seakan-akan dengan sengaja melemparkan Rara Warih ke dalam keadaan yang pahit, namun juga karena hubungannya dengan Pangeran Ranakusuma. Apalagi kedua-duanya adalah orang yang telah berumah tangga. Karena itulah maka bukan saja Rara Warih, tetapi di pelupuk mata bibinya itu pun, titik-titik air rasa-rasanya menjadi semakin banyak mengambang. Pangeran Sindurata yang tua, yang kepalanya sering diganggu oleh perasaan sakit dan pening itu pun menjadi semakin pening. Tetapi ia sempat juga mencoba melunakkan hati Rara Warih, sehingga akhirnya ia berkata, "Sudahlah Warih. Sekarang kau tahu, kenapa aku dan bibimu berusaha untuk mencegahmu menemui ibundamu. Tetapi agaknya semuanya telah terjadi. Kau harus bersikap dewasa. Dan agar hatimu tidak menjadi semakin pedih, sebaiknya kau kembali kepada ayahmu. Kau dapat berbicara dengan ayahmu dengan cara orang dewasa. Kau bukan anak-anak lagi. Terlebih-lebih lagi karena keadaan ibundamu itu. Sekarang kau harus percaya kepada dirimu sendiri, bahwa kau mampu mengatasi setiap keadaan yang bertentangan dengan keinginan dan bayangan di dalam angan-anganmu. Kau harus berani menghadapi kenyataan betapapun pahitnya." Rara Warih mencoba menganggukkan kepalanya. Tetapi ia sendiri tidak yakin bahwa ia akan dapat melakukannya, namun demikian, ia berkata, "Baiklah Eyang. Sebaiknya aku kembali pula. Aku akan mengatakannya kepada ayahanda, apa yang aku jumpai di sini." Agaknya ayahanda pun memang membiarkan aku mendengar sendiri apa yang telah terjadi. Ternyata ayah telah membiarkan aku mempergunakan kereta itu. Pangeran Sindurata mengangguk-angguk. Perlahan-lahan ia berdesis, agaknya kami dan juga ayahandamu menganggap bahwa kau benar-benar telah dewasa. Rara Warih yang masih menitikkan air mata mengangguk lemah. Rasa-rasanya hatinya bagaikan mengambang di awang-awang tanpa alas. Namun ia berusaha untuk mendengarkan setiap nasihat dari kakek dan bibinya. Demikianlah, sejenak kemudian tanpa menengok ibundanya lagi, karena Warih tidak sampai hati, ia pun kembali ke rumahnya. Di sepanjang jalan tangannya sibuk mengusap matanya yang basah. Di belakang keretanya berderap seekor kuda yang membawa seorang pengawal yang mendapat perintah dari Pangeran Sindurata untuk mengantarkan Warih sampai ke istana Ranakusuman.
Ketika ia naik ke pendapa rumahnya, terasa rumah itu terlampau sepi. Sepi sekali. Meskipun di regol ada juga para pengawal dan para abdi yang sibuk di kebun dan halaman, tetapi rasa-rasanya rumah itu adalah rumah yang tidak berpenghuni. Perlahan-lahan Rarawari melintasi pendapa. Ia tertegun sejenak ketika ia melihat pintu bergerak. Dan hatinya tiba-tiba terguncang ketika ia melihat ayahnya berdiri di depan pintu. Rarawari sesaat bagaikan mematung. Namun kemudian ia pun berlari memeluk ayahnya sambil berdesah memelas, "Ayah. Ayah. Aku tidak beribu lagi." Pangeran Ranakusuma adalah seorang panglima yang pilih tanding di peperangan. Tetapi menghadapi pengakuan anaknya itu rasa-rasanya matanya menjadi panas dan lehernya bagaikan tersumbat. "Ayahanda," desis Rarawari di sela-sela tangisnya, "kenapa ayahanda tidak mengatakan kepadaku sebelumnya?" Pangeran Ranakusuma membelai rambut anak gadisnya. Setelah ia berhasil mengatur perasaannya, maka katanya, "Masuklah Wari." Rarawari mencoba menahan isaknya. Perlahan-lahan, dibimbing oleh ayahandanya ia masuk ke ruang dalam. Namun tiba-tiba saja gadis itu berlari masuk ke dalam biliknya dan menangis terseduh-seduh sambil menelungkup. Pangeran Ranakusuma berdiri sejenak di pintu yang terbuka. Dibiarkannya saja anaknya memeras air matanya. Dengan demikian, maka beban di hatinya akan menjadi bertambah ringan, seolah-olah sebagian telah ditumpahkan bersama air matanya. Pangeran Ranakusuma kemudian meninggalkan bilik itu dan duduk di hadapan pintu yang masih terbuka. Rasa-rasanya ia tidak sampai hati meninggalkan anak gadisnya, yang oleh kelelahan hai dan tubuhnya, telah tertidur sambil menelungkup. Seperti perasaan Wari, sebenarnya lah Pangeran Ranakusuma merasa betapa sepi istananya itu. Sekilas ia terkenang kepada istrinya yang telah diserahkannya kembali kepada orang tuanya juga kepada istrinya yang sudah meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Juiring, bahkan sekilas terbayang wajah adik kandung Raden Ayu Galihwarit. Namun bayangan-bayangan itu ditekankannya dalami di dalam dadanya. Sebagai seorang senapati perang, maka ia harus dapat mempergunakan akalnya sebaik-baiknya untuk memecahkan setiap persoalan. Bukan sekedar perasaan. Dan persoalan pribadinya itu pun dicobanya direnunginya dengan pertimbangan nalar. Kedua anak-anak itu harus menemukan suatu cara untuk dapat berkumpul di dalam rumah ini sebagai anak-anakku, katanya di dalam hati. Ketika kemudian Rarawari terbangun, maka agaknya ia sudah menjadi agak tenang. Ia tidak lagi menangis meskipun tampak betapa luka di hatinya terasa sangat pedih. Seolah-olah di dalam waktu yang pendek, ia sudah kehilangan dua orang yang paling dikasihinya. Kakaknya, Raden Rudira dan kini ibunya, yang meskipun masih hidup, tetapi pengakuan di luar sadarnya itu bagaikan sebuah benteng yang tebal dan tinggi, yang membatasi ikatan di antara dirinya dengan ibunya. Setelah membersihkan dirinya di Pakiwan, maka Rarawari mencoba untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang rasa-rasanya baru sama sekali di dalam rumahnya itu. Tidak ada lagi yang akan memanjakannya dengan berlebih-lebihan. Ayahnya, karena tugasnya sebagai seorang senapati, terlampau sering meninggalkan istananya. Pangeran Ranakusuma membiarkan anak gadisnya berbuat apa saja. Tetapi hari itu, ia sama sekali tidak sampai hati meninggalkannya seorang diri di rumah. Sementara itu, Ki Dipanala yang menyertai Juiring dan kedua adik seperguruannya, telah menghadapi Kiai Danatirta di Jati Aking. Banyak persoalan yang dikatakannya. Namun akhirnya sampai juga ia kepada persoalan pokok dari kehadirannya, menyampaikan pesan Pangeran Ranakusuma untuk minta agar Kiai Danatirta mengizinkan Juiring kembali ke Istana Ranakusuman, meskipun itu bukan berarti bahwa ia harus meninggalkan Jati Aking. Jarak antara Surakarta dan Jati Aking tidak terlampau jauh, berkata Ki Dipanala kemudian. Lalu, Kakang, jika aku diperbolehkan memberikan pertimbangan, aku tidak berkeberatan jika Raden Juiring ada di Istana Ranakusuman. Dalam saat ini, Pangeran Ranakusuma seolah-olah sedang terlempar ke dalam dunia yang kosong. Jika Raden Juiring berhasil menembus dinding hatinya yang kosong itu, tentu ia akan mendapat tempat. Bukan untuk kepentingan pribadi seperti Raden Rudira, tetapi untuk kepentingan yang jauh lebih luas dari kepentingan pribadi itu. Kiai Danatirta segera mengerti maksud Ki Dipanala. Sebenarnya ia pun sependapat bahwa Pangeran Ranakusuma perlu dibangunkan dari tidurnya yang nyenyak. Bahkan kadang-kadang dengan mimpi yang indah yang dapat membuatnya membenci dirinya sendiri, keluarganya dan bangsanya.
Tetapi rasa-rasanya, sangat berat baginya untuk melepaskan Juiring. Sudah lama anak muda itu tinggal di padepokannya. Bahkan rasa-rasanya Juiring sudah seperti anaknya sendiri. Meskipun setiap saat Juiring akan dapat datang ke padepokan ini, tetapi anak itu tidak akan tampak lagi mondar-mandir di halaman, bekerja di sawah dan pategalan, serta berada di bangsal latihan. Apakah tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh? Orang tua itu bertanya kepada Kidipanala. Aku tahu Kakang. Sangat berat rasanya melepaskan Raden Juiring. Tetapi aku berharap, agar Kakang memberikan kesempatan yang luas kepadanya untuk membentuk masa depannya dengan semua kesempatan dan kemungkinan yang ada padanya, selain harapan-harapan yang jauh lebih berharga dari itu. Aku mengerti. Dan aku seharusnya tidak boleh berkeberatan. Tetapi aku tidak dapat melepaskan diri dari berbicara tentang kepentingan diriku pula. Tentang perasaan seorang tua, dan tentang ketergantungan perasaanku tanpa keseimbangan nalar. Aku mengerti, seperti kesadaran seorang yang menangisi dan berteriak memanggil nama seseorang yang telah mati. Di dalam keadaan yang wajar, ia tentu mengerti bahwa suaranya tidak akan dapat didengar, dan yang mati tidak akan kembali. Tetapi di dalam saat tertentu, kesadaran itu menjadi pudar jika kita mengalaminya. Bersambung ke jilid 21. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.